Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmil Fajri, no NPM 241010111575, mahasiswa ekstensi Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Tribakti Lirboyo, Kediri. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori kritis dalam perspektif Karl Marx. Untuk memenuhi tugas ujian akhir tengah semester yang di mata kuliah pengantar filsafat yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Mukhlison MPDI. Teori kritis adalah pendekatan yang berkembang untuk mengkaji dan mengkritisi struktur sosial dan politik yang mendasari masyarakat modern. Berakar dari gagasan Karl Marx tentang analisis ekonomi dan sosial, teori ini berkembang pesat di tangan pemikiran-pemikiran yang lebih modern seperti Herbert Marcuse dan Jürgen Habermas dan tokoh-tokoh lainnya. Pemikiran ini tidak hanya mengeksplorasi bagaimana struktur kekuasaan bekerja melalui ekonomi, tetapi juga bagaimana kekuasaan dan ideologi mereproduksi ketidakadilan dalam ranah sosial dan budaya. Pengertian teori kritis. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebagai istilah, teori kritis memiliki dua makna dan asal-usul sejarah yang berbeda. Yang pertama berasal dari sosiologi dan yang kedua berasal dari kritik dan sastra, di mana digunakan dan diterapkan sebagai istilah umum yang digambarkan teori yang didasarkan atas kritik. Sejarah singkat teori kritis. Sejarah dan kemunculan teori kritis tak lepas dari dua aspek yang saling terkait. Yang pertama terkait dengan kondisi lingkungan masyarakat atau negara di Eropa yang sedang mengalami industrialisasi yang begitu masif dan kemajuan yang pesat sejak awal abad ke-19. Modernisasi membawa perubahan yang besar dalam tatanan hidup dan aktivitas serta interaksi manusia dalam berbagai bidang. Salah satunya yang paling mencolok adalah bidang ekonomi. Lahirnya masyarakat industri baru di Eropa dan Jerman yang sangat kapitalistik dipenuhi dengan praktek penindasan, dominasi, ketimpangan sosial dan ekonomi seperti layaknya penyakit sosial yang semakin mengendemik. Teori kritis berhadapan dengan situasi sosial kondisi yang ditandai jurang antara negara miskin dan negara kaya. Kesadaran mengenai jati diri kesukuan, kebangsaan, kenegaraan secara khusus di dunia berkembang yang baru mendapatkan kemerdekaan, interaksi global, perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai dampak. Pemikiran Karl Marx dapat dalam perspektif teori kritis berfokus pada analisis sistem kapitalisme dan cara ia menciptakan ketidakadilan melalui struktur ekonomi dan sosial. Marx mengembangkan konsep materialisme historis yang menekankan bahwa kondisi material, terutama cara produksi ekonomi,
menentukan struktur sosial dan ideologi suatu masyarakat. Menurutnya, kelas pekerja atau proletariat berada dalam kondisi teralienasi karena kontrol kapitalis atas alat produksi. Ia memperkirakan bahwa kondisi internal dalam kapitalisme pada akhirnya akan mengarah pada revolusi oleh kelas pekerja menciptakan masyarakat yang lebih egaliter. Marx membagi masyarakat kapitalis menjadi dua kelas utama, borjuis pemilik modal, proletar pekerja. Dalam sistem kapitalisme, borjuis mengeksploitasi tenaga kerja proletar untuk menciptakan keuntungan. Menurut Marx, hubungan antara dua kelas ini bersifat eksploitatif karena borjuis mengambil nilai lebih yang dihasilkan oleh tenaga kerja proletar. Nilai lebih ini adalah dasar dari keuntungan kapitalis yang memperkaya borjuis, tetapi mempertahankan proletar dalam kondisi ketergantungan ekonomi. Marx juga menyoroti konsep alienasi dalam kapitalisme. Ia menjelaskan bahwa pekerja dalam sistem ini menjadi teralienasi dari hasil kerja mereka karena produk yang mereka ciptakan tidak menjadi milik mereka, melainkan milik pemilik modal. Selain itu, pekerja juga merasa terasing dari proses kerja, dari sesama pekerja, dan bahkan dari potensi manusiawinya sendiri. Alienasi itu ada 5: alienasi hasil kerja, alienasi hasil produk, alienasi diri sendiri, alienasi kemanusiaan, dan alienasi di luar dirinya, kompetisi. Solusi Marx adalah solusi dari itu semuanya dari Marx adalah penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan menggantikannya dengan kepemilikan kolektif melalui sistem sosialis. Dalam masyarakat sosialis, Marx membayangkan bahwa tidak ada lagi kelas-kelas sosial sehingga eksploitasi dan alienasi dapat dihapuskan. Tujuan akhirnya adalah mencapai komunisme, yaitu masyarakat tanpa kelas di mana distribusi sumber daya dilakukan berdasarkan kebutuhan bukan keuntungan. Salah satu contoh ketimpangan sosial yang ada dalam pendidikan menjadi bukti nyata bagaimana pendidikan mereproduksi struktur kelas. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali hanya mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas rendah yang membatasi peluang mereka untuk naik ke strata sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya, anak-anak dari kelas atas mendapatkan pendidikan terbaik yang mempersiapkan mereka untuk mempertahankan posisi sosial orang tua mereka. Bisa dilihat pada era sekarang saat ini seperti persaingan penerimaan siswa sekolahan favorit mereka memiliki sumber daya seperti manajemen ekonomi yang kuat, di mana wali kelas siswanya memiliki ekonomi menengah atas. Mereka dalam penerimaan sudah menerapkan batas nilai tinggi pada penerimaan siswa baru seperti melihat latar belakang pekerjaan orang tua atau nilai akademik calon siswa. Secara otomatis siswa-siswa yang diterima pada sekolah tersebut sudah memang memiliki kualitas baik. Siswa-siswa tersebut sudah pintar, lalu sekolah yang jarang peminat menerima siswa yang tidak layak untuk sekolah di sekolah favorit tersebut. Maka sekolah favorit akan tetap menjadi sekolah favorit dan akan selalu berprestasi. Itulah menurut Karl Marx, pendidikan hanya akan mempertahankan dominasi sosial dan pendidikan sebagai sumber konflik. Kesimpulannya, teori kritis adalah filsafat sosial, pendekatan filsafat sosial yang bertujuan mengungkapkan dan
mengkritik struktur sosial yang menindas serta mengupayakan perubahan yang lebih adil dalam masyarakat. Berasal dari pemikiran Karl Marx tentang kapitalisme dan konflik kelas. Kesimpulan, teori kritis adalah pendekatan filsafat sosial yang bertujuan untuk mengungkapkan dan mengkritik struktur sosial yang menindas serta mengupayakan perubahan yang lebih adil dalam masyarakat. Teori kritik dapat disebut sebagai teori anti kemampanan. Teori ini lahir dari ketidakberesan dalam suatu sistem atau disebut sebagai struktural inequality di dalam suatu masyarakat. Teori kritis mengkritik status quo dan berbagai bentuk penindasan yang ada dalam masyarakat. Teori kritis menyediakan perspektif dan alternatif kritis yang bersifat transformatif dan emansipatoris. Mungkin dicukupkan presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kurangnya dan apa adanya, natural, karena baru belajar dan mohon ada bahan perbaikan atau evaluasi. Mungkin barangkali dari presentasi saya kali ini kurang, mohon teman-teman untuk mengevaluasinya. Dan untuk teman-teman yang ingin mengenal struktur pemerintahan dan dunia, coba baca tentang pemikiran Karl Marx. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.